Anak ini pertama kalinya diadopsi. Ayah angkat yang melihatnya senyumnya seketika hilang. Wajah seriusnya buat anak ini takut saat ayah angkat ingin menjabat tangan. Anak itu pun sedikit malu melihat itu. John, ayah angkat tidak puas dengan anak pilihan istrinya. Namanya Thomas, dia dibesarkan di panti asuhan. Karakternya pendiam, sering diganggu oleh teman-temannya. Hari itu, seorang wanita bernama Mary datang. Ia membawa Thomas melintasi gunung, datang ke sebuah pulau. Ini rumah baru Thomas, meski tidak mewah, tapi bersih dan nyaman. Mary dari awal sudah siapkan kamar, bahkan menjahit piyama untuknya. Lalu membawa Thomas ke kandang telur, mengajarinya cara agar ayam bertelur. Melihat senyum hangat Mary, Thomas merasa nyaman. Berbeda dengan ibu angkatnya, John tidak pernah tersenyum. Hati Thomas tahu John tidak menyukainya. Untungnya ada Mary. Saat hujan, ajak Thomas bermain di genangan air, loncat-loncat kegirangan. Tapi John datang menghancurkan kebahagiaan ini. Thomas ketakutan saat itu. Mary di samping menyadari hal itu. Malam itu, Mary panggil John untuk berbicara. "Kamu kecewa kan?" Lalu John menjawab, "Betul, iya kan kamu kecewa. Dari awal kamu sudah tidak senang. Kenapa tidak memilih anak yang berani? Aku tidak tahu gimana cara kamu memilih." John hanya peduli dengan dirinya tanpa dia tahu Thomas ada di balik pintu. Dengar kata-kata itu buat Thomas semakin takut, tidak punya keberanian menghadapi John. Saat ada Mary, Thomas juga berperilaku takut. Mary melihat semuanya. Hari berlalu, ia berusaha untuk tenang, tapi hubungan mereka tidak ada hasil. John tahu Thomas ada sedikit gagap. Ia makin kesal, tapi Mary mengerti. Thomas anak infrared. Karena kejadian yang ia alami sejak kecil, ia ingin bantu Thomas keluar dari bayangan buruk itu. Setiap hari, Mary bawa Thomas ke pantai, merasakan kehidupan alami, mengajari keterampilan khusus, memanggil anjing laut. Mary bilang, di sini bisa memberi pesan, menyampaikan kata-kata untuk orang yang telah meninggal. Salah satu keluarga Mary adalah neneknya dan dudukan Mary. Thomas mengatakan apa yang ingin ia katakan. Setelah selesai, ia berbalik Mary lagi. "Kamu mau tahu apa yang kamu ceritakan jika kamu dikenangkan?" Thomas menceritakan, "Saya bilang saya suka di sini." Kata ini membuat Mary tersentuh. Ia tahu Thomas mulai berubah. Hari cepat berlalu. Perubahan membuat Thomas punya teman baru. Hari itu, Thomas pulang dengan gembira. Tak disangka ia melihat ada pimpinan panti asuhan. Ia datang untuk memastikan keadaan Thomas di sini, sekaligus bawa dokumen untuk ditandatangani oleh ayah dan ibu angkat. Setuju untuk mengadopsi Thomas. Thomas melihat ayah angkatnya tidak tanda tangan. Hatinya sakit. "Saya tidak bisa tinggal di sini." Ia datang ke pinggir pantai sendirian. Mary mengikutinya. Thomas mendengarkannya, menceritakan isi hatinya. "Sejak pertama kali aku melihatmu di panti asuhan, aku sangat menyukaimu. Saya sudah anggap kamu sebagai ibuku." Mary hanya duduk di sana sambil mendengarkan. Thomas juga sebut dua kata ini pertama kalinya, ibu. Anak kecil yang infrared akhirnya melepaskan diri. Keduanya saling berpelukan. Esok harinya, Mary mencari John, meminta untuk Thomas tinggal. Ia meyakinkan suaminya, "Aku tahu kamu menginginkan anak kandung, tapi aku tidak bisa memberikannya. Tapi Thomas, mungkin hadiah dari Tuhan." Kata-kata ini menyentuh hati John. Ia melihat Thomas sedang bermain dengan anjing di kejauhan, serius menatap. Mary berkata, Thomas perlahan berubah. Sekarang jauh lebih aktif dan ceria. Saat makan malam, John berinisiatif untuk bicara dengan Thomas. Ia mengajak Thomas mencari kepiting besok. Thomas senang, walaupun ia takut dengan kepiting. Tapi agar ia tidak terlihat lemah, Thomas mengambil seekor kepiting. Coba taklukkan rasa takut. Esok harinya, Mary melakukan sesuatu. Ia pergi beli hadiah untuk Thomas. John mengajak Thomas ke pinggir pantai. Saat menyiapkan jaring, Thomas melihat ada anjing laut terdampar. Hatinya ingin menolongnya, tapi John bilang, "Kalau besok atau lusa, apa kamu akan lakukan juga?" Thomas jawab dengan tegas, "Saya bisa." Respon John berbeda, tapi tidak marah. Ia pegang kepala anjing laut untuk berikan makan. Thomas sedikit ketakutan, tapi ia tahu ia harus berani. Akhirnya ia berani beri anjing laut makan. Mulai dari sini, Thomas setiap hari ke sini beri makan anjing laut. John yang melihat ini merasa sedikit lega. Thomas bertambah umur. Di hari ulang tahunnya, John mengeluarkan hadiah, sebuah alat pancing untuk Thomas latihan.
ke depannya. Ia harus memancing dan beri makan anjing laut. John memutuskan berjanji akan menemani Thomas besok. Hubungan antara ayah dan anak membaik. Ibu juga menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Ini pertama kali ulang tahunnya dirayakan. Ia juga pertama kali melihat kue. Ibunya juga menyiapkan beberapa detail. Thomas sangat senang, tapi satu hal yang ia tidak tahu, saat beli kue, Mary mengidap kanker yang parah. Malam itu kondisi tubuhnya melemah, hanya bisa berbaring. Namun, saat Mary melihat suami dan Thomas pergi, ikut senang. Siapa sangka baru setengah jalan John dipanggil teman-temannya. Thomas menunggu sendiri di pinggir pantai. Menunggu sampai sore. Saat hatinya sedang bersedih, ibunya dengan kondisi lemah datang. Ia tahu Thomas sudah menunggu lama. Ia membuat Mary sedih, jadi ia membawanya untuk memancing. Malamnya Mary tanya John, kenapa tidak menepati janjinya. Tidak tahu ini menghancurkan hati Thomas, tapi John lebih peduli keadaan istrinya yang lemah harus pergi ke laut. Keduanya bertengkar. Hari itu Thomas dengan senang pulang. Saat masuk, ia dengar kabar ibunya masuk rumah sakit. Ia kabar menyedihkan. Saat ia datang, melihat kondisi tubuh Mary yang lemah. Aku tidak mau kamu pergi. Walaupun sulit berbicara, Mary masih menghibur Thomas. Ia mengeluarkan syal merah, menampakkan senyuman ke dalam, lalu beri ke Thomas. Mungkin ini hadiah terakhirnya. Thomas tidak ingin kehilangan ibunya. Thomas tidak tahu seberapa serius penyakit Mary. Karena John akan menemani Mary di rumah sakit, Thomas sementara dititipin ke tetangga. Melihat kebahagiaan di rumah tetangga, hatinya tidak nyaman. Esok harinya ia bertemu dengan pegadang, menukarkan hadiah dari ibunya dengan tampan meja, lalu membawanya untuk mengunjungi ibunya. Saat sampai ke rumah sakit, ia tidak percaya melihat kondisi ibunya yang berubah. Pucat berbaring di ranjang. Waktunya sudah tiba. Bagaimanapun, Mary masih menunjukkan senyuman. Ia mengelus wajah Thomas, bilang tubuhnya lemah. Kamu harus hidup bahagia. Jaga diri baik-baik. Ibu selamanya akan sayang padamu. Hadiah belum dikasih, dibawa keluar oleh perawat. Bersama-sama mendoakan ibunya. Ketika pendeta bilang Mary akan pergi ke surga, Thomas terkejut, berlari ke kamar rumah sakit. Sayangnya, ibu jangan pergi. Mereka tidak berusaha sebaik mungkin untuk melepaskanmu. Thomas menangis. Melihat kesedihan Thomas, John pun ikut sedih. Tidak hanya beberapa bulan bersama, sosok ibu sudah tertanam di hatinya. John di samping menangis tangisan. Tidak ada yang tahu sakitnya hati John. Setelah kembali, setiap malam Thomas memeluk sel yang diberikan ibunya. Ini suatu-satunya peninggalan ibunya. John belum bicara sejak ia kembali, hanya duduk di luar terdiam. Di sini Thomas mengerti, walaupun jarang berkomunikasi, tapi di hatinya John adalah ayahnya. Dia butuh aku. John menangis sendirian. Thomas menutupi kesedihannya dan kembali ceria. Awalnya ia berinisiatif mengerjakan pekerjaan rumah, membereskan rumah, membuat masakan kesukaan John. Thomas berusaha semaksimal mungkin menghibur ayahnya. Saat John melihat hidangan kesukaannya, membuatnya semakin sedih. Pergi tanpa makan sesuap. Thomas bingung, tapi ia tidak menyerah. Setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah. Sampai suatu hari, Thomas melihat John mengambil foto ibunya dan membakarnya. Ia mencoba menyelamatkan pakaian ibunya yang terbakar. Melihat ayahnya yang berdiri di samping, Thomas bergegas maju dan marah. Dia meninggal karena kesalahanmu. Ini semua gara-gara janjimu yang terlewat hari itu. Dia menemaniku sampai ke laut memancing. Karena kamu membuat aku menunggu, sehingga ibu harus menemaniku memancing. Kamu tidak muncul sama sekali. Itu alasan ibu meninggal. Itu karenamu, John. Walaupun tidak seluruhnya karena hari itu yang membuat Mary meninggal, tapi ini buat Thomas menyalahkan diri sendiri. Juga salahkan John karena tidak bisa dipercaya. Setelah pulang sekolah, Thomas bertemu dengan pimpinan panti asuhan. Ia datang untuk mengonfirmasi ulang tanda tangan. Thomas seperti menyadari. Saat pulang, dokumen di atas meja. John belum tanda tangan. Malam itu ia melihat John mabuk. Ia menyelipkan sel ke tangan John, bilang di situ ada senyuman dan cinta ibu. John tidak mengerti, tapi setelah membawa sel ke kamar, anehnya malam itu John tidur dengan nyaman. Esok harinya Thomas menyiapkan barang, bersiap pergi bersama dengan anjing laut yang ia berikan makan. Di saat yang sama John terbangun. Ia melihat Thomas sudah tidak ada.
Ia menunggu di luar. Melihat Thomas yang ada di tengah laut, bergegas untuk menjemputnya. Thomas di tengah laut panik. Ombak semakin besar. Kekuatannya juga tidak cukup. Perahunya terbalik. Ia jatuh ke dalam. John mengejarnya, tak berhenti panggil nama Thomas. Mendengarkan suara ayahnya, ia coba beri isyarat, tapi tak guna. Ia tenggelam ke dalam laut. Di saat ini, anjing laut muncul, menolong Thomas. Ke tepi pantai, John yang melihat anaknya bergegas ke sana, tapi John tidak sadar Thomas udah jadi anaknya. Untungnya Thomas baik-baik saja. Kemudian hubungan keduanya membaik. Saat pulang, keduanya mengeluarkan telapak meja. Semua tampak berjalan dengan baik. Tapi Thomas teringat satu hal, "Kamu tidak tanda tangan dokumen, saya tidak mau. Kecuali Anda menginginkan saya, pasti saya akan menandatanganinya." "Ingin kembali ke panti asuhan?" "Tidak, saya ingin bersamamu, ayah." "Kalau begitu jangan pergi ya." John akhirnya tanda tangan. Thomas menjadi hadiah untuknya. Film berakhir. Saksikan konten-konten berkualitas lainnya hanya di Snack Video.